Shalom semuanya. Padahal ini loh bukan sekolah-sekolah formal yang kalian ikuti yang apa Senin, Selasa, Rabu, Jumat itu. Selamat pagi. Nah, ini nih kita bertemu dengan Tuhan dan teman-teman seiman. Selamat pagi semuanya. Shalom. Yang cewek. Shalom. Shalom yang cowok. Oke, sementara demo. Pengen suaranya siapa yang Yang cewek. Shalom. Kok mek ngarep tok sih, Rek? Ayo yang belakang jawab. Ini sapaannya Kak Dina itu bukan untuk yang bagian muridku tok, enggak, semua. Ini muridku ini. Shalom. Yang cowok. Shalom. Shalom Kak Tio. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita hari ini minggu ketiga ya, kita akan gabung dari awal sampai akhir. Kita akan semua bangkit berdiri, nggak ada yang duduk. Kalau saya berdiri, kalian semua harus berdiri. Saya belum tua, kalian masih muda, jadi harus semangat. Oke? Siapa yang dari bangun pagi sudah memuji Tuhan? Belum ada yang memuji Tuhan dari bangun pagi. Sibuk apa kalian? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, aku mau memuji Tuhan. Oke, let's go. Tepuk tangan semua. Semua gerakan mencontoh Kesia sama Sarah. Maju, maju. Dari terbit matahari sampai padang madunya, nyala nama Tuhan. Sekali lagi, dari terbit matahari sampai masuknya. Ikuti gerakan saya. Dari terbit matahari sampai padang masuknya. Gerakannya mana? Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Stop. Saya itu enggak pernah tahu ya bagaimana ekspresi kalian kalau memuji Tuhan. Kalau memuji seseorang itu, misalnya nih saya muji Kesia aja wis. Kesia, kamu kok manis sih? Apa seperti itu? Rafa, kamu kok ganteng? Masa ekspresinya tapres tanpa apa perasaan atau tapres itu ya, tanpa perasaan? Enggak dong, apalagi ini kita memuji Tuhan. Kan guyung-guyungnya tak terlalu serius kabeh padahal gak ujian, ya. Yang singer juga harus ketawa, ya. Oke, sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Semua beri tepuk tangan buat Tuhan, oke? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, nama Tuhan dipuji.
terlebih dahulu. Saya minta Dante yang berdoa. Baiklah teman-teman, mari kita persiapkan diri untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada kali ini, supaya bisa menjadi pelajaran kami di hari-hari selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih, kami memohon penyertaan-Mu dalam pemberkatan hari ini Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Masih belum duduk. Singernya boleh ganti Rafa, karena yang hafal cuma sini kasih Rafa. Vina, maju. Ayo. Mau, ayo gantian. Temani. Mari kita besarkan nama Tuhan. Esra lagu terakhir. Sini loh yang kamu. Ya. Mari sama-sama kita besarkan nama Tuhan kita, Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati buat kalian semua, yang memberi masa depan buat hidup kalian semua, yang akan selalu mendengar apa yang kalian serukan kepadanya. Dia tidak pernah mengecewakan, dia tidak pernah gagal mengerjakan hidup kalian. Puji nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah dia, kemuliaannya besar, tiada terkira. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. sudah menebus hidup kalian, ya, sudah membebaskan kalian dari dosa-dosa, memberikan hidup yang kekal. Masih tetap berdiri. Lanjut, nanti Sarah, Kesia, kita silakan maju karena saya tidak hafal lagunya, kalian bantu saya di depan. Kita akan nyanyikan lagu Yesus Sekolah Sahabat, selalu setia setiap jam. Tuhan setia buat kalian semua. Ayo maju kelas remaja 1. Kita juga gerakannya yang kayak di apa itu deh, Paskah. Semua pakai gerakan, kalau enggak tak suruh maju. Kesia, kita maju.
Semua maju, tirukan gerakan mereka ya, Kak Dina engkau. Semua bergoyang, guru-guru juga. Bergoyang semua ya. Nanti Mbak Enda, Kak Yusak juga harus bergoyang. Yesus sekolah. Kan yang dulu yang memimpin tuh Kak Yusak ya. Pinter. Boleh Kak Yusak maju ke depan bantu. Oh, oke. Ya, nggak mau. Oke lagi. Sevanya boleh maju. Ayo bantu semua. Karena Kak Dina nggak hafal lagunya. Hah? Ayo maju. Siapa yang bisa bantu maju? Esra juga maju. Ayo Esra, maju. Mari kakak. Kakak Kia. Kak Yusak, mari. Tirukan gerakannya. muda sekali, yang setengah muda, setengah tua. Yesus sahabat setiap kita. Saya nggak tahu apakah kalian yang masih muda sudah mulai memikirkan
masa depan, aku khawatir, belum duduk ya. Aku khawatir nanti masa depanku gimana ya, kok kalau melihat orang-orang cari pekerjaan susah ya, atau bagaimana, jadi kalian mulai khawatir. Pagi ini kita mau katakan sama Tuhan, Yesus pegang tanganku dan jangan lepaskan. Mari kita akan sama-sama, setiap kita katakan, Yesus pegang tanganku. Karena kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Kita boleh ada karena Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik buat kalian. Nanti saya serahkan Kak Febo langsung. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena kasih-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang hidupku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang tanganku Tuhan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau. Sekali lagi, Yesus pegang tanganku. Saya serahkan Kak Febo. Yesus pegang tanganku. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Sekali lagi kita mau nyatakan bareng-bareng, ini pernyataan kami Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu. Kami mau menyerahkan setiap jiwa kami. Kami mau menyerahkan setiap apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Kami masih muda Tuhan, masih banyak rencana-rencana kami yang ingin kami wujudkan di masa depan kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau Tuhan adalah selalu memegang tangan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu lewat firman-Mu. Engkau yang akan memberikan hikmat, Engkau yang akan menyatakan setiap kata-kata hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan saat ini ke dalam tangan kasih kuasa. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling heboh. Terima kasih, silakan duduk.
Cek. Banter banget. Sekali lagi shalom. Sebentar ya. Tak menyingkirkan perkabelan. Oke, apa kabar semuanya? Aduh, ada yang belum sarapan? Kak Dina ini nggak sarapan sudah luar biasa seperti itu, apalagi yang sudah sarapan ya, pasti semangat luar biasa. Oke, hari ini saya akan memberikan renungan tentang buat Tuhan bangga. Kalau di setiap kehidupan kita itu tentunya kita mau membuat orang tua kita bangga, bener nggak? Enggak bener. Siapa yang pengen orang tuanya bangga? Oke. Mungkin kita juga punya punya keluarga besar juga yang pengen juga keluarga kita itu bangga juga. Apalagi Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Bagaimana kalau misalkan kita ini bisa membuat Tuhan kita bangga? Pasti kan luar biasa. Tentunya di usia-usia kalian ini, dalam artian kalian nggak bisa disebut sebagai anak-anak, juga kalian nggak bisa disebut sebagai orang dewasa, bener nggak? Kakak bener nggak? Tapi di masa-masa ini kalian juga akan mempunyai saat-saat di mana saya nggak mau diperintah sama mama, nggak mau disuruh-suruh sama papa, bener nggak? Atau ada temen kadang yang aku minta tolong, nggak mau aku, ngapain nolongin kamu? Pernah punya masa seperti itu? Oh nggak ada ya? Semua flat-flat aja gitu. Oke. Kalau misalkan kita mendengar suatu saat nanti kita harus berubah menjadi dewasa, kita harus menghadapi kehidupan ini, kadang itu ada saat di mana kita merasa dewasa itu pasti sulit, lebih mudah jadi anak-anak. Karena anak-anak itu selalu dilindungi mama papa, selalu dilindungi orang yang lebih dewasa dari kita, selalu jangan kesini nanti jatuh. Ketika kita jatuh pasti ditolong gini kalau anak kecil. Tapi kalau kita apa? Kadang diketawain sama temen, kamu jatuh. Tapi mari kita belajar. Kalau misalkan dewasa itu sesuatu yang sulit, kadang kita harus menentukan apa yang menjadi keputusan kita, apa yang ada di depan kita. Itu adalah masa-masa yang harus kita lewati, dan di sana pasti kita punya satu tujuan yang akan kita tuju. Nggak mungkin kita itu berlari pada tujuan yang salah. Misalkan, wes aku nggak mau jadi anak baik, wes aku tak jadi anak jahat aja. Kan nggak mungkin kita punya tujuan seperti itu. Tetapi setiap kita pasti mempunyai tujuan untuk menuju kebaikan. Nah, setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan itu menjadi dewasa di dalam Tuhan itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa buat kita. Seusia kita ini, seusia kalian ini, belum tentu kedewasaannya dalam artian bisa saja kedewasaan rohani kalian itu melebihi saya. Misalkan bisa meredam emosi. Belum tentu yang misalkan Sera nih menghadapi teman yang ngejek nih. Misalkan Sera diejek sama Gita misalkan gitu. Coba Sera ngapain? Pasti misalkan Sera cuma tertawa aja. Misalkan karena yang di depan ini ya Kak Dina. Misalkan Kak Dina diejek sama Gita. Bisa saja Kak Dina marah-marah. Ngapain kamu ngejek aku? Atau ngejek balik. Bisa jadi kan? Jadi usia kalian ini bukan bisa dikatakan kalian tidak bisa dewasa. Kalian pun bisa
dewasa di dalam Tuhan dan membuat Tuhan bangga. Apa yang membuat Tuhan bangga terhadap kita? Saya klasifikasikan menjadi 3 bagian. Tuhan bangga kepada kita kalau kita bisa berkorban. Berkorban ini dalam artian apa? Misalkan kita dihadapkan sama 2 pilihan. Ada teman yang mengajak nonton, tetapi kita mempunyai tugas sekolah yang begitu banyak. Mana yang kita korbankan? Pergi sama teman atau tugas? Oh, kita mengorbankan tugas. Nah, keputusan itu pasti akan membuat kalian juga berpikir akibatnya seperti apa efeknya buat diri kalian. Nah, ketika kita bisa melakukan seperti itu, Tuhan akan bangga ketika kita memilih untuk hal yang lebih baik. Misalkan kita lebih memilih menyelesaikan tugas dulu. Nah, kalau kita tugasnya sudah selesai, misalkan teman-teman kita belum selesai nih, kita kan bisa nyusul atau kita bisa mengikutinya di lain waktu. Pasti masih banyak kesempatan untuk kita bisa bersenang-senang. Yang kedua adalah Tuhan akan sangat bangga kepadamu kita memberanikan diri untuk melakukan kehendaknya. Setiap kita pasti punya masa di mana kita merasa takut akan masa depan kita, bisa ulangan kita besok bagaimana nilainya, atau takut menghadapi mengikuti lomba, aku menang atau enggak ya, timku akan menang atau enggak ya, aku bisa memberikan nama baik untuk sekolahku atau tidak ya. Nah, banyak hal yang orang itu harus menghadapi kehidupan kita itu dengan keberanian, harus bisa mematahkan ketakutan itu. Tahu enggak, Tuhan itu sangat memperhatikan kita. Ketika kita berupaya untuk melawan rasa takut itu, menghentikan rasa takut kita, Tuhan itu enggak akan pernah tinggal diam. Tuhan itu akan tetap menyertai kita. Kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Di sana dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, di ayat ini dinyatakan benar-benar bahwa Allah membantu orang-orang percaya supaya takut. Ketika kita mengerahkan keberanian kita untuk melangkah dengan iman kita, yakin Tuhan itu pasti beserta dengan kita. Tuhan itu enggak mungkin meninggalkan kita. Kembali lagi ditegaskan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Yuk dibuka bareng-bareng. Di dalam Yesaya 41 ayat 10. Ada yang sudah dapat? Boleh angkat tangan yang sudah dapat? Kevin, bisa bacakan? Ya, ini tadi jelas-jelas dikatakan ya di dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Juga seperti tadi lagu yang pujian tadi, jangan takut, Yesus memegang tangan kita. Yesus itu enggak pernah yang namanya melepas sedikit pun pandangannya buat kita semua. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita membuat Tuhan itu bangga. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, benar enggak? Kalau misalkan kita tadi diberi 2 pilihan, kamu menyelesaikan tugas atau main sama teman. Kalau kalian milih main sama teman, berarti harus bertanggung jawab. Bagaimana dengan nilai tugasmu? Kalau nilai tugasnya jelek, ya itu akibatnya karena kamu milih pilihan untuk tidak menyelesaikan tugasmu dengan baik. Seperti itu ya. Jadi bertanggung jawablah atas apa yang kamu lakukan. Nah, bagaimana langkah selanjutnya membuat Tuhan Yesus itu bangga sama kita?
seiring dengan berjalannya waktu kita pasti nggak begini-begini aja. Pasti kita akan bertumbuh di dalam Tuhan dan kerohanian kita semakin bertambah. Apalagi nanti teman-teman ada yang melakukan baptisan air, terus habis itu setelah baptisan pun bukan kita hanya diam begitu saja, enggak. Tetapi kita terus mau belajar. Kakakmu masih sampai detik hari ini masih sangat-sangat suka belajar yang namanya Alkitab itu. Karena apa? Di sana itu nggak cuman 1-2 cerita yang sangat-sangat memberkati dan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi beribu cerita yang bisa kita buat setiap harinya kita hidup. Selama hidup itu ayat Kejadian 1 sampai Wahyu yang terakhir pun itu akan sangat memberkati kita dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Ada tiga ciri buat kita, atau tiga yang membuat kita dinilai atau dilihat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama adalah menjadi seorang yang dewasa dan bertumbuh secara rohani itu adalah yang pertama rendah hati. Rendah hati itu adalah hal yang sulit buat kita, benar enggak? Apalagi mengalah sama adik, mengalah sama kakak, benar enggak hal yang sulit? Kadang pasti ada masanya di mana kita bilang, aduh aku kok suruh ngalah terus sih mas sama adikku ini, kenapa bukan adik yang ngalah buat aku, ya enggak? Tapi Tuhan sangat suka dengan orang-orang yang rendah hati. Jadi kita mau belajar bagaimana kita menjadi rendah hati dan menjadi hamba Kristus yang luar biasa. Rendah hati itu bukan dalam artian kalian nggak punya satu pendirian terus mudah digoyang-goyang kalau sama teman-teman yang lain, enggak. Tetapi rendah hati itu menjadi satu contoh atau menjadi satu pelayanan kita dari dalam hati kita untuk melayani orang lain. Yang kedua adalah menjadi orang yang bertumbuh itu adalah orang yang mengasihi sesamanya. Mengasihi sesamanya bukan dalam artian harus memberikan semua apa yang kita miliki, tetapi segala sesuatu yang boleh kita bagikan dengan orang lain, ayo kita mau bagikan. Tuhan itu nggak pernah luput memandang setiap kita. Kalaupun kita mempunyai, misalkan nih, kakak gambarkan dengan nominal ya, supaya kita gampang. Contohnya seperti ini, kalau kita mempunyai uang 500 rupiah, teman kita lagi kesulitan dan kamu kasih itu 500 rupiah, misal nih ya, udah 500 rupiah, dan kamu memang memberikan itu dengan tulus, ikhlas, mau bantuin, udah nggak mikir apa-apa, Tuhan aku memang pengen bantuin, percayalah Tuhan itu nggak akan tinggal diam, pasti dia akan memberkati kalian lebih lagi. Misalkan tiba-tiba ada orang yang datang memberikan kalian uang 1.000 rupiah, nah itulah Tuhan kita. Maka jangan pernah memperhitungkan segala sesuatu yang kita berikan untuk orang lain, untuk sesama kita. Ayo kita mau sama-sama belajar untuk saling mengasihi. Dan yang ketiga adalah ciri orang-orang yang bertumbuh secara dewasa dalam rohani adalah mendoakan sesamanya. Kita mau saling dukung, kita mau saling mendoakan dengan teman-teman kita. Komunitas kita ini bukan untuk saling menjatuhkan, enggak. Tetapi ketika kita memperhatikan teman kita dikit aja, misalkan nih Greta tiba-tiba datang ke gereja dengan tertunduk gini, pasti Stefani yang nanya enggak, Greta kamu kenapa? Ya enggak? Nah misalkan Greta terus cerita, aku habis dapat nilai ulangan yang jelek. Nah Stefanya, oh iya saya doakan ya nanti untuk ujian selanjutnya atau ulangan selanjutnya Greta dapat nilai yang baik. Nah seperti itu, hal-hal simple, kecil tetapi membuat teman-teman kita bertumbuh juga. Nah itu adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti yang di dalam surat Paulus, di mana dia menceritakan tentang dirinya, Paulus itu sangat suka berdoa buat orang lain. Dia itu enggak melulu mendoakan dirinya sendiri, egois dengan dirinya, enggak. Tetapi
Paulus mencatat jemaat di Filipi yang dia gembalakan di sana, itu adalah jemaat-jemaat yang diajarkan untuk berdoa. Dan mari kita mau belajar berdoa untuk teman kita, mulai dari hal yang kecil, nggak usah doa yang muluk-muluk, yang panjang lebar sampai, oh Tuhan ini kasih ranking 1 dan sebagainya, enggak. Kita mau belajar dari hal-hal kecil supaya kita nanti naik tingkat lagi dan kita boleh mempelajari hal yang lebih besar. Oke, itu saja renungan dari kakak hari ini. Pastikan iman kita kepada Tuhan, perhatikan iman kita kepada Tuhan, dan kita mau belajar rendah hati, mengasihi sesama kita, dan kita mau belajar mendoakan supaya Tuhan bangga. Tuhan bangga dengan apa yang kita putuskan, Tuhan bangga dengan apa yang kita lakukan, dan kita mau menjadi berkat buat orang lain. Saya minta tim musik akan maju ke depan. Biarlah renungan hari ini membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bukan semakin mundur, tetapi kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan kita. Jangan pernah hitung-hitungan buat sama Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Kita mau naikkan pujian ini dan biarlah pujian ini menjadi doa juga buat kita. Kita ingin jadi yang terbaik buat Tuhan. Rencana Tuhan indah dalam kehidupan kita. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama, kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya, ini kami Yesus. Haleluya. Saya mau dengan kasih nanti Kak Stephen yang akan berdoa buat kita semua.